Dokter Desi yang kami sayangi, santri-santri Pondok Modern Pakusari. Pertama-tama perkenalkan diri ya. Ini ada Dokter Desi yang cantik ya, masih muda ini dokternya, Bu Dokter ya. Terus saya sendiri Bu Anita, saya perawat di Pakusari dan menggantikan Bu Sari. Bu Sari sakit sekarang, jadi saya menggantikan posisi. Ini nanti adik-adik mendapat penyuluhan tentang TB. TB itu tuberkulosis ya. Tahu apa? Kalau Maduranya itu apa? Mengeng, asma, bukan ya dok ya, beda ya. TBC, nah itu loh, ya pernah dengar TBC? Nah itu TBC itu menularnya cepat, seperti corona. Iya, tapi berhubung sekarang masih ada pandemi corona, jadi ya TBC-nya tertutup sama corona. Jadi sekarang itu yang di grade-nya tinggi itu masih corona. Nanti yang akan disampaikan oleh Dokter Desi tentang TBC, dan nanti juga ada penyuluhan tentang pemakaian masker yang benar ya dokter ya. Kemudian nanti ada itu siapa yang ada gejala batuk, mungkin ada batuk, nggak usah nunggu batuk lama, batuk sebentar, pokoknya batuk, nanti keluarkan darah. Nanti saya bawa ke puskesmas, nggak usah takut, nanti diperiksa di sana, ada apa-apa. Masa takut? Enggak apa-apa, kan dekat puskesmas. Nanti kalau ada pengobatan, Bu Anita kesini, kan sering ketemu, ya. Nggak apa-apa ya, jangan takut. Nanti ada yang batuk, monggo langsung ya. Nanti terakhir ya, saya tunggu langsung nanti teriaknya dikeluarkan. Kemudian nanti Bu Anita yang bawa ke puskesmas dan dicek. Sudah siap menerima materi? Siap. Desi? Nah, nanti itu ada yang ya, ada datang, ada yang nanti ditanya monggo sama Desi ya. Kemudian sama-sama waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya ketemu. Jadi gini adik-adik, saya dulu itu juga sekolah di Muhammadiyah. Dari TK, SD, SMP saya di Muhammadiyah. Di TK Aba, SD BIM 3 di Depok, dan SMP Muhammadiyah 11 gitu ya. Kemudian SMA saya di SMA 1 Jember, kemudian saya mengambil Fakultas Kedokteran Universitas Jember gitu. Jadi posisi saya di sini sebagai dokter internship. Jadi program dari pemerintah yang diwajibkan setelah saya sempat dokter. Jadi gitu ya. Saya di Pakusari ini selama 2,5 bulan. Ini sudah jalan 1 bulan, jadi tinggal 1,5 bulan lagi di Pakusari. Sangat senang sekali berkesempatan untuk hadir di Pondok Modern Muhammadiyah. Nah, saya baru tahu ada Pondok Modern Muhammadiyah di Jember. Ternyata besar juga, lumayan. Cukup apa ya? Saya cukup bangga sebagai warga Muhammadiyah juga di sini. Cukup bangga mengetahui bahwa adanya pondok modern yang dalam proses pengembangannya sudah saya masuk tadi, wah asik ini tempatnya gitu ya. Saya sangat bangga sekali. Kemudian di sini juga saya bertemu dengan adik-adik kelas saya ya. Saya juga turut bangga. Kemudian di sini SD, SMP, SMA, SMP, SMA sudah jalan berapa tahun deh di sini? Saya tahu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang TBC gitu ya. Jadi
kita tuh ada program pemerintah untuk penanggulangan TBC. Jadi pada beberapa tahun terakhir memang TBC ini cukup tinggi di Indonesia gitu ya, sangat tinggi, dan beberapa kali ada yang resisten dengan obat. Jadi diobati beberapa kali pun masih tetap dia menderita TBC. Jadi pengobatannya itu tidak tuntas. Nah, maka dari itu kita alangkah baiknya mempelajari tentang TBC. Mungkin ada keluarganya yang terkena TBC di rumah, tetangga, ada yang tahu? Tidak ada, tidak ada ya. Jadi TBC itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, gitu ya. Bakteri ini sangat unik karena apa? Dia tidak mati dengan obat-obat antibiotik yang biasa. Jadi pengobatannya harus khusus dan pemeriksaannya juga khusus, tidak seperti batuk pilek seperti biasanya, gitu ya. Jadi gejalanya ada yang tahu? Kalau sudah terinfeksi TBC, ada yang tahu? Coba disebutkan satu. Ada yang berani enggak? Biasanya anak Muhammadiyah itu berani tampil, berani bersuara. Ayo, satu. Coba. Flu. Boleh. Ada lagi? Itu kan ada di situ ya. Coba. Batuk ya, batuknya batuk lama, biasanya lebih dari 3 minggu gitu ya. Batuknya ini disertai dengan dahak. Dahaknya juga khas sekali. Biasanya kekuningan, kemudian dilanjutkan dengan batuk darah ya, adanya batuk darah. Nah, batuk darah ini kalau sudah batuk lama kemudian ada darahnya, nah tentu waspada, segera diperiksakan ke puskesmas, takutnya ada TBC gitu ya. Kemudian demamnya lebih dari 1 bulan biasanya gitu ya, demam tinggi dan lama sekali gitu. Terus setelah itu demam, batuk, ada lagi. Kalau malam sering berkeringat yang tidak jelas gitu ya, karena ini khas dari bakterinya gitu. Setelah keringat malam, berat badannya turun. Nah, tiba-tiba ada penurunan berat badan yang tidak jelas, nafsu makannya berkurang juga gitu ya. Terus ada lagi? Ada yang tahu lagi? Enggak? Kemudian ada mual, kadang-kadang disertai mual dan nyeri dada karena batuknya lama sehingga dada terasa nyeri. Karena apa? Gesekan dari paru-paru dan tulang di regio torak itu di bagian dada gitu ya. Dari gejala tersebut kemudian kita harus diperiksakan ya. Pemeriksaannya bagaimana? Yaitu tadi seperti yang Bu Anita bilang, ditampung dahaknya ya. Jadi dahak itu ditampung waktu pertama kali pemeriksaan ya, dan pagi, dan waktu pemeriksaan lagi di puskesmas. Jadi kalau ada yang suspek atau gejalanya mirip dengan TBC, nanti dikasih pot, jadi ditampung dahaknya di sini. Nah, setelah ditampung kemudian diapakan? Dahak ini dioleskan di kaca objek gitu ya. Ada yang sudah pernah praktikum menggunakan mikroskop? Belum pernah. Jadi nanti itu dahaknya dioleskan di kaca kecil gitu ya, kaca kecil segini, dioleskan, kemudian diberikan zat warna ya, Zilnelsen namanya, kemudian dikeringkan, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, bakterinya itu khas warnanya merah, seperti batang itu panjang. Nah, nanti apabila ada bakteri tersebut, nanti dihitung berapa banyak bakterinya. Apakah ini sudah positif ke TBC atau enggak, gitu ya. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan foto dada. Ya, kalau pada foto dada itu khas sekali. Biasanya gambaran yang kelainan itu dia di bagian paru atas. Karena TBC ini suka dengan oksigen ya, karena bagian paru-paru yang paling banyak oksigennya itu di bagian atas, gitu ya. Biasanya suara parunya pun tidak bagus di bagian atas.
gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah diperiksakan, kemudian kalau sudah positif pasti selanjutnya diapakan? Diobati ya, pasti ya. Pengobatannya juga cukup lama, paling sebentar yaitu berapa bulan? Ada yang tahu berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan itu pengobatan yang paling sebentar ya, 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama dan 4 bulan selanjutnya. Itu kalau TBC yang biasa gitu ya. Nah, TBC yang tidak biasa itu gimana? Nah, contohnya TBC karena putus obat. Kemudian TBC yang menyebar di seluruh tubuh. Jadi TBC itu kan khasnya biasanya di paru-paru ya. Karena macamnya TBC itu juga banyak selain di paru-paru. Bisa menyebar di seluruh tubuh, bisa di tulang, bisa di usus, bisa juga di kulit. Gitu ya. Nah, kalau yang TBC di luar paru-paru, nah itu yang lama. Bisa sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini ya yang perlu perhatian ya. Jadi di sini sebelum kita terinfeksi dengan TBC, lebih baik kita mencegah. Mencegahnya dengan apa? Kenapa? Mencegahnya dengan apa yang pertama? Kalau pada orang sakit, diwajibkan menggunakan masker, gitu ya. Diwajibkan menggunakan masker. Terus yang kedua, apa lagi? Orang yang batuk, dahaknya tidak boleh dibuang sembarangan, ya. Jangan tiba-tiba di jalan meludah. Nah, nanti ada orang lewat di belakangnya, terkena dompetnya atau riaknya itu, sisa-sisanya yang masih berterbangan, terhirup oleh orang yang sehat, maka dia bisa terinfeksi, itu ya. Jadi penularannya lewat droplet, ya, lewat dahak, gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi cara pencegahannya? Yang pertama tadi menggunakan masker bagi orang yang sakit. Yang kedua, jangan membuang dahak sembarangan. Yang ketiga, kalau batuk jangan menggunakan telapak tangan, ya. Jangan menggunakan telapak tangan. Kenapa? Ketika jenengan batuk, kena telapak tangan, kemudian megang sembarang-barang ya, megang meja, megang kursi, kemudian dipegang oleh orang lain, terus orang lain mengusapkan di daerah hidung, nah sama aja, nanti terinfeksi juga. Jadi gimana kalau batuk? Menggunakan yang pertama tisu, ya, menggunakan tisu. Kemudian setelah batuk langsung dibuang tisunya, atau dengan menggunakan bagian lengan, ya, lengan atas, gitu ya. Jadi gimana batuknya? Gitu ya. Jadi tidak kemana-mana dan tidak tangannya tidak menyentuh apa-apa, gitu ya. Terus ada lagi cara mencegahnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya udah, nanti next time ya. Kemudian ya, mencuci tangan dengan sabun ya. Harusnya mencuci tangan itu dengan sabun hand wash yang cair itu. Apa harus dengan itu? Apakah harus dengan itu saja? Tidak ya. Dengan sabun biasa itu boleh, dengan sabun baru. Boleh makan bersama? Tidak boleh. Yang paling tidak boleh lagi apa? Menggunakan alat makan secara bersama-sama, gitu ya. Alat makannya harus disendirikan, gitu, karena takutnya ada droplet atau dahak yang masih menempel di alat makan tersebut, gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena TBC, jadi harus menerapkan gaya hidup sehat. Yang pertama dari nutrisi, ya, nutrisinya harus tercukupi. Jadi 4 sehat 5 sempurna, ya. Karbohidratnya harus terpenuhi. Karbohidrat didapat dari nasi,
ya, roti, tela, seperti itu ya. Kemudian dari proteinnya juga harus terpenuhi, ya, khususnya protein apa? Tempe, tahu, ya, telur, gitu ya, ikan-ikanan boleh, buah sayur, kemudian ditambah susu, ya, Pak Sehat 5 sempurna harus. Karena apa? Orang-orang yang TBC itu tambah kurus, semakin kurus. Nah, kalau badannya semakin kurus, nutrisinya tidak tercukupi, bisa enggak bisa enggak membuat antibodi untuk dirinya sendiri? Enggak ya, karena dia ada bakteri, antibodinya tidak bagus, akhirnya dia semakin ngedrop ya, semakin kondisinya semakin buruk gitu ya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Harus olahraga ya. Nah, ini penting olahraga, khususnya di bawah sinar matahari, karena bakteri-bakteri TBC itu dia mati dengan sinar matahari gitu ya. Bakteri TBC ini dia bisa hidup di tempat yang lembab. Jadi kalau ruangannya dia tidak ada jendela atau kurang jendelanya, sinar mataharinya juga tidak bisa masuk. Nah, itu perlu hati-hati karena bakteri TBC bisa mengendap di situ berhari-hari ya, bisa sampai 6 sampai 7 hari gitu ya. Dia hanya mati dengan sinar matahari gitu. Dari olahraga, sinar matahari, jendela, kemudian ada vaksin ya. Waktu kecil biasanya kan divaksin ya. Ada vaksin yang di bawah kulit itu, kalau pada anak-anak yang sakit sekali kemudian nanti bisa tumbuh borok di situ. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Contohnya lagi apa? Ada yang tahu enggak? Dia pernah disuntik BCG ini gitu. Ada yang tahu enggak? Bekasnya pasti ada. Iya, di situ ya, di lengan sebagian kanan. Ya, ada yang enggak punya bekas vaksin enggak di situ? Pasti ada semua ya. Di atas tahun 97 sudah BCG semua. Oke. Kemudian ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang masih belum jelas dari penyakit TBC? Sudah jelas semua ya? Jelas apa belas ini? Oke, saya lanjutkan kemudian materi kedua. Nah itu, jadi penggunaan masker yang benar karena kita dalam pandemi corona ya. Jadi penggunaan masker yang benar itu bagaimana adik-adik? Bagaimana? Jadi menggunakan masker menutup bagian hidung, mulut dan bagian dagu ya. Kadang ada yang sampai di bawah hidung aja. Nah, itu yang salah. Karena apa? Udara luar masih terhirup ya. Apa sih fungsinya penggunaan masker apa? Apa? Apa karena corona aja? Gimana? Apa sih fungsinya masker apa? Yang pertama untuk orang sakit, dia tidak menularkan ke orang yang sehat. Untuk orang sehat dia tidak tertular dengan penyakit ya. Nah, itu ya. Jadi pada orang-orang itu harus tertutup hidung dan mulutnya, gitu ya, biar tidak menyebarkan virus TBC maupun corona juga ya. Kemudian dan tidak terhirup dengan orang yang sehat melalui hidung, gitu ya. Nah itu pentingnya kenapa harus tertutup hidung dan mulutnya, gitu. Sudah dibenarkan semua ini? Ya sudah benar semua ya. Kemudian untuk selanjutnya caranya tadi ya menutup hidung, mulut dan telinga. Nah, berapa jam maksimal adik-adik penggunaan masker? Berapa jam? Masker kain? Satu kali sehari. Ada yang tahu lagi berapa jam? Berapa jam? Maksimal? Nggak tahu. Jadi penggunaan masker kain itu maksimal 6 jam, ya.
6 jam karena apa? Kita menghembuskan nafas, itu dia ada sisa udara di situ ya. Akhirnya apa? Lembab. Kalau ada lembab berarti ada apa nanti? Bisa tumbuh bakteri ya. Makanya tidak boleh digunakan terlalu lama gitu ya. Kemudian kalau maskernya basah gimana? Dicuci? Ya, boleh dicuci. Nah, dijemur boleh. Tapi lebih baiknya apa? Ketika maskernya basah sebelum 6 jam harus sudah ganti ya. Karena di situ tempat tumbuh kembang bakteri, di tempat yang lembab gitu ya. Jadi adik-adik harus sedia masker yang banyak ya. Di pondok harus bawa masker yang banyak gitu ya. Nggak usah yang mahal-mahal, yang murah aja ada kok gitu ya. Atau jahit sendiri juga boleh ya. Di sini ada yang keterampilannya menjahit enggak? Ada pelajaran keterampilan menjahit? Enggak ada ya? Iya, jadi sedia masker yang banyak ya, habis dipakai langsung dicuci, langsung dijemur gitu ya. Terus cara mencopot maskernya gimana yang benar? Apanya? Talinya dulu, ya bagus, talinya dulu. Terus kemudian setelah talinya? Coba cek maju, coba maju, praktekkan coba sini. Coba sini maju aja. Ini siapa namanya? Namanya siapa? Dan Wildan. Coba dibuka bentar, buka bentar. Bagaimana cara menggunakan masker yang pertama kali? Pertama kali menggunakan masker, caranya dari ini. Gitu, makanya gitu. Nyopotnya gimana nyopotnya? Talinya. Terus coba copot. Copot sekiranya mau mencuci, coba. Dicopot, mau dicuci ini ceritanya. Oh gitu ya. Gitu. Oh ya wis. Dipakai lagi. Oke. Terima kasih, dipakai. Cara membukanya ini yang penting. Setelah dipakai keluar, tangan kita jangan menyentuh sini, nggak boleh. Ya, karena apa? Virus bakterinya sudah nempel ini di luar. Ya, jadi tangan kita jangan menyentuh, jangan gini cewek ya, gini ya, nggak boleh. Ya. Cara mencopotnya, talinya dulu ya. Kemudian pegang kita bagian dalamnya sini. Bagian dalam, oke? Kemudian kita tutup. Nah, sudah. Kita pegang bagian dalamnya yang steril, ya. Karena bagian luarnya sudah tidak steril, gitu ya. Udah banyak bakterinya. Nah, udah banyak yang ngerti belum? Gitu ya. Pokoknya bagian dalamnya ya, yang dipegang ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin selama ini masih salah ya. Jadi tidak boleh terkena tangan bagian depan ini. Tidak boleh kena sentuh apa-apa. Bakteri virus menempel di situ sama aja ya. Kemudian kalau ini masker bedah langsung dibuang ya. Kalau biasanya saya robek dulu baru dibuang biar tidak didaur ulang. Kalau masker kain langsung taruh di air deterjen ya. Karena virus bakteri dia mati dengan sabun cuci gitu ya. Gitu ya. Kalau masker bedah biasanya pakai masker kayak gini juga enggak? Tidak pernah ya. Itu dia ada bagian penyaringnya, filternya ya. Kemudian yang bagian dalam ini dia filternya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau orang sehat bagian yang dalam itu yang putih ya. Kalau orang yang sakit bagian dalamnya yang hijau. Kenapa? Karena virusnya biar tidak keluar, filternya dia lebih tinggi gitu ya. Kalau orang yang sehat yang putih, karena filternya dia lebih jarang-jarang ini, gitu ya. Dimengerti ya fungsinya ya. Gitu. Jadi kalau nanti misalnya batuk atau ada sakit yang lain, ya, batuk, pilek, pakainya yang warna hijau. Taruh dalam, ya. Biar tidak menyebarkan ke orang lain.
langsung yang putih sini ya, tetap nutupnya gini bagian dalam kan itu, terus dibuang gitu ya. Paham dari sini? Paham ya? Kalau untuk masyarakat umum pakai yang kain aja ya. Kalau saya keluar biasanya saya usahakan menggunakan masker double. Ini kebetulan saya gunakan masker dua, biasanya saya pakai 3 masker gitu ya, karena saya saking waspadanya dengan pandemi corona gitu ya. Saya di puskesmas itu saya tidak pernah membuka masker, hanya di rumah saja saya membuka masker gitu ya. Jadi adik-adik perlu diwaspadai karena corona ini dia semakin meningkat, apalagi kasusnya di Jember ya, banyak orang yang tanpa gejala di mana-mana, mau di pasar, mau di jalan. Nah itu banyak orang-orang yang terinfeksi tapi dia tidak sadar kalau dia terinfeksi gitu ya. Jadi tiba-tiba dia menyebarkan virus, tiba-tiba dia waktu di pemeriksaan positif. Nah itu ya, banyak orang tanpa gejala tiba-tiba kondisinya memburuk kemudian langsung meninggal. Nah itu yang diwaspadai gitu, karena corona ini bisa melumpuhkan saluran pernafasan secara cepat gitu ya. Bukan hanya orang yang sakit, bukan hanya orang yang punya kelainan penyakit bawaan sebelumnya gitu, tapi pada orang-orang sehat pun dia bisa menyebabkan gejala dan kita tidak tahu kita terkena corona atau enggak tanpa pemeriksaan swab gitu ya. Nah itu yang harus kita waspadai bersama. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, cuci tangan, habis megang apapun usahakan cuci tangan. Kalau tidak bisa cuci tangan bawa hand sanitizer ya di tas gitu, beli yang murah-murah aja, tidak perlu mahal ya. Kemudian atau bawa sabun ya, sabun cuci di tas gitu, selalu bawa. Nanti di jalan jenengan cuci tangan gitu ya, sesering mungkin cuci tangan. Dan hindari kerumunan yang terlalu banyak ya, jangan terlalu dekat dulu gitu ya. Kita tidak tahu orang tersebut dia terinfeksi virus atau enggak gitu ya. Tiba-tiba kita kena juga, oh iya saya pernah nempel sama orang itu gitu ya. Jadi harus diwaspadai bersama gitu. Dari sini jelas? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dah? Insya Allah sudah cukup jelas ya. Sebentar lagi dilanjutkan dengan screening TBC. Nanti kalau ada yang bergejala tidak apa-apa, nanti diperiksakan dahaknya ya, mumpung bisa diperiksakan. Sejauh ini sudah cukup demikian ya materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai untuk materinya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya yang ada di sini. Mungkin ada teman-temannya yang nggak masuk, nggak ikut, mohon diinformasikan ya. Mungkin ada keluhan batuk, panas, pilek ya. Kalau bisa langsung dibawa ke puskesmas ya. Sekarang saya mau tanya yang ada yang punya keluhan batuk mungkin. Tidak apa-apa, jangan takut ya, nanti diperiksa di puskesmas ya, tidak apa-apa kok. Mungkin ada Pak Guru, mungkin tidak apa-apa. Yang merokok itu, ada yang merokok nggak? Tidak batuk Pak? Iya sungguh, nggak ada yang batuk adik-adik ini ya. Kalau ada yang batuk, saya minta dahaknya untuk saya bawa ke puskesmas. Mungkin adik-adik yang perempuan, ustazah mungkin, nggak apa-apa. Bukan apa ya, bukan semua batuk itu TBC ya dok ya, kan gitu intinya ya. Ya jadi mungkin ada karena infeksi apa ya. Loh, itu ada yang batuk. Siapa yang batuk? Gak apa-apa, gak apa-apa.
Maju ke sini ambil ya. Ini, enggak apa-apa. Minta tolong kasihkan sana. Dikasih nama ya, potnya dikasih nama sama umur sama alamat ya. Nanti saya bawa. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo, mumpung ada Bu Dokter ya, mungkin dari ustadznya mungkin mau ditanyakan, monggo. Untuk perokok ya apa gimana gitu loh. Ayo dikembangkan sendiri, tidak apa-apa. Mumpung ada Bu Dokter, nanti tanya-tanya bingung, lihat Mbak Google. Iya kalau Mbak Google-nya bener. Kalau enggak, ayo adik-adik, ada yang tanyakan, mumpung ada Bu Dokter. Sudah cukup ya, sudah capek. Iya sudah, ini saya terima kasih atas waktunya dan disiapkan tempat untuk penyuluhan kita. Puskesmas merasa terhormat ya untuk karena sudah dikasih kesempatan untuk penyuluhan di sini, dan semoga informasi yang tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan ustadz-ustazah yang ada di sini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.